Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 126. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Salam persahabatan juga untuk para rekan semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini admin memohon maaf kepada rekan-rekan jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini. Dan jika terjadi kesamaan nama maupun tempat, admin memohon maaf sebelumnya. Dan hal tersebut bukan atas kesengajaan admin. Pada episode yang lalu diceritakan, setelah Andi menelpon seseorang, Andi kemudian meminta Wawan untuk mengumpulkan beberapa tetua kampung ke rumah Wawan. Rupanya ada sebuah rencana yang ingin dilakukan Andi untuk membantu para penduduk di kampung itu. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan ceritanya. Wawan pun terlihat mengiyakan apa yang diminta Andi. Karena bagi Wawan, Andi adalah seorang lelaki yang serius dan tidak mungkin untuk bermain-main. Dalam kondisi seperti ini, maka siang itu Wawan kemudian membicarakan kepada ayahnya perihal permintaan Andi tersebut. Dan sang ayah yang sudah mengetahui jati diri Andi, maka segera dia menghubungi beberapa tetua kampung untuk datang ke rumahnya malam ini. Kini hari di kampung itu telah memasuki malam hari. Jam setengah 8 malam di kampung ini sudah terlihat begitu sepi. Namun rumah Wawan malam ini terlihat berbeda dari biasanya. Malam ini penerangan di rumah Wawan agak berbeda dan rumah itu juga mulai didatangi para tetua kampung. Rupanya para tetua kampung telah berdatangan ke rumah Wawan. Sekitar 10 orang kini telah datang termasuk kepala kampung di kampung ini. Dan setelah para tamu yang ditunggunya tersebut datang, Wawan yang oleh warga kampung ini telah dikenal mereka. Kini Wawan segera membuka acara dan mengenalkan Andi kepada para tetua kampung. Malam itu Andi berbicara di depan para tetua kampung sekitar setengah jam di hadapan mereka. Dan ketika Andi selesai dengan yang dibicarakan, kini para tetua kampung yang berjumlah 10 orang itu tampak terdiam dan tak mampu berbicara. Apa yang dikatakan pemuda ini sungguh luar biasa bagi mereka. Ini adalah jalan keluar terbaik yang selama ini terbayangkan pun tidak. Tampak para tetua kampung tersebut menjadi sedemikian kikuk dan sedemikian hormatnya kepada Andi. "Pak, terus ini kami mengawalinya harus bagaimana ya Pak?" kata salah seorang yang dituakan di antara mereka. Mendapat pertanyaan tersebut, Andi kemudian berkata, "Begini Bapak, silahkan Bapak rundingkan dulu siapa orang yang menurut Bapak membutuhkan bantuan, dan orang ini haruslah orang yang jujur supaya kedepannya lebih enak Pak," kata Andi kemudian. Kini nampak ke-10 orang ini kemudian berunding dan menentukan nama-nama warga yang menurut mereka bisa dipercaya. Kini para tetua kampung ini menyerahkan 50 nama dan diberikan kepada Andi. Andi kemudian membaca nama-nama tersebut dan kemudian meminta Wawan untuk menganalisa data yang diberikan para tetua kampung tersebut. Wawan kemudian berkata kepada Andi, "Kayaknya gak masalah kok An. Nama-nama ini orang-orang baik kok." Andi kemudian melanjutkan pembicaraannya kepada warga tentang langkah-langkah selanjutnya, dan setelah semua dirasa sudah mencukupi, kini Andi lalu berkata, "Baik Bapak-Bapak semua, besok pagi silahkan nama-nama yang ada di kertas ini silakan datang ke sini untuk mengambil uang di sini ya untuk keperluan bikin kandangnya," kata Andi kemudian, dan kini para tetua tersebut juga menyetujuinya. Ternyata Andi kali ini berencana membuat peternakan sapi perah atau sapi penghasil susu yang akan dipelihara penduduk desa ini. Dan nanti hasil susunya akan disetorkan kepada salah satu perusahaan milik keluarga Andi.
Perusahaan itu adalah perusahaan pengolahan susu cair. Karena sampai saat ini perusahaan tersebut memang masih sering kekurangan pasokan susu sebagai bahan dasar usaha mereka. Ini adalah hubungan mutual simbiosis bagi Andi. Namun ini adalah solusi yang luar biasa bagi seluruh penduduk kampung. Para penduduk akan diberi modal 2-3 ekor sapi oleh Andi. Termasuk di dalamnya adalah pakan ternak dan para penduduk akan diberikan semacam tunjangan gaji. Sampai sapi tersebut produktif. Karena jika sapi sudah produktif maka hasilnya cukup besar dan bisa menjadi sumber penghasilan para warga. Sehingga subsidi gaji bisa dihapuskan. Ini adalah solusi bagi sebagian pemuda di kampung ini yang menjadi pengangguran. Acara di rumah Iwan malam itu berlangsung sampai pukul 10 malam dan ketika hari berganti hari, pagi ini jam 10 pagi rumah Iwan telah didatangi para warga. Mereka adalah calon peternak di kampung ini. Dan ini hampir semua warga. Bahkan ada beberapa warga kampung lain. Kali ini Andi terpaksa meminjam uang Iwan terlebih dahulu. Andi pagi ini memberikan bantuan kepada warga untuk biaya pembuatan kandang sapi di setiap rumah. Kali ini ada sekitar 50 kepala keluarga yang berniat menjadi peternak sapi perah. Bahkan kini kedua pemuda yang kemarin ingin memalak Iwan terlihat hadir. Namun kedua pemuda tersebut terlihat beda begitu segan kepada pemuda itu apalagi ketika mendengar rencana besar dari kedua pemuda tersebut untuk kampung mereka. Wan, kami meminta maaf ya untuk kelancangan kami yang kemarin dan ini kami datang memenuhi permintaanmu untuk datang ke sini, kata kedua pemuda itu. Begini Sam, kata Wawan. Ternyata salah satu pemuda tersebut bernama Samsul. Begini Sam, ini maksudku, daripada kamu tidak ada pekerjaan yang jelas, bagaimana kalau kamu membantu pekerjaan ini, bantu supaya lancar biar warga terbantu, kata Wawan. Wah, kalau masalah itu tanpa kamu minta pun aku pasti melakukan, Wan. Kan ayahku juga dapat bantuan, masa iya aku gak membantu, Wan, kata Samsul. Nah begitu Sam, ini kan baru enak, dan ke depan ini kan butuh makanan juga dan butuh rumputan untuk sapinya. Jadi tolong kamu bantu atur-atur supaya semua rapi ya Sam. Soalnya aku kan harus kembali ke Jakarta juga. Nanti masalah keuangan dan jual beli biar dibantu sama ayahku, kata Wawan. Siap Wan, aku akan lakukan itu semua. Tampak Samsul begitu bangga mendapat kepercayaan dari Wawan tersebut. Siang itu Andi membagikan uang kepada warga untuk masing-masing kepala keluarga yang ingin membuat kandang bagi calon sapi-sapinya. Dan uang itu memang dipinjamnya kepada Wawan karena Andi tidak memegang uang dalam jumlah banyak, dan mungkin siang ini baru Andi ada uang yang ditransfer salah seorang kepercayaannya. Dan dari perhitungan awal direncanakan besok siang akan datang sekitar 100 ekor sapi perah atau sapi penghasil susu. Pengadaan sapi-sapi ini sudah diatur sedemikian rupa oleh salah satu perusahaan milik keluarga Andi. Hari ini adalah hari pertama dengan ditargetkan untuk menyelesaikan pembuatan kandang sapi secara gotong royong. Ternyata kandang dari bambu di tiap rumah itu berhasil diselesaikan hari ini sampai sore hari. Dan besok sudah siap untuk dipergunakan. Dan ketika hari telah berganti dengan hari, berita tentang rencana Andi ini rupanya cepat tersebar, bahkan akhirnya kepala desa dan camat di daerah itu pun datang. Mereka datang ke rumah ayahnya Wawan. Berita tentang seorang pengusaha yang membantu warga dengan cepatnya tersebar ke telinga seluruh pemangku jabatan di daerah tersebut.
Rupanya langkah Andi ini mendapat restu dan malah didukung sedemikian rupa oleh lurah dan camat di daerah tersebut. Dan kini yang ditunggu-tunggu telah terlihat di depan mata. Siang itu ada sekitar 20 truk berhenti di samping kampung itu. Ya karena memang jalan untuk masuk ke kampung Wawan hanyalah berupa jalan kecil dengan jarak sekitar 1 kilometer dari jalan raya. Kini semua mata penduduk kampung tersebut tertuju pada seluruh binatang ternak yang turun dari truk tersebut. Dan semua orang hampir tidak percaya jika kedua pemuda itu yang tak lain adalah Iwan dan Andi mampu melakukan itu semua. Kini sapi-sapi tersebut kemudian didata oleh beberapa tetua kampung. Dan kemudian sapi-sapi itu dibawa oleh para calon pemiliknya ke rumah masing-masing. Kini Andi dan Iwan kemudian menjadi bahan perbincangan seluruh penduduk kampung. Bahkan kini banyak warga di kampung lain yang mendaftarkan diri menjadi peternak seperti di kampung ini. Rupanya saat ini nasib baik masih berpihak kepada Andi karena kebetulan ada seorang warga di kampung ini berprofesi sebagai dokter hewan. Dokter hewan yang saat ini telah keluar dari perusahaan dan memilih bermukim di kampung ini. Dan dokter yang bernama Dokter Bayu itu pun menyanggupi ketika Andi meminta tolong dirinya untuk mengawal usaha peternakan yang dirintis oleh Andi di kampung tersebut. Kini Andi terlihat telah sedikit tenang karena semua berjalan dengan lancar, bahkan ada seorang dokter hewan yang siap membantunya. Hal ini karena Andi dan Wawan mungkin dalam 2 hari ke depan harus pamit untuk pulang ke kota. Kembali, kedatangan Andi yang singkat ini ternyata bermakna begitu mendalam bagi seluruh kampung ini. Apalagi ketika Andi berkata jika semua berjalan sesuai rencana maka tidak tertutup kemungkinan dirinya akan menambah jumlah ternak yang ada supaya lebih banyak lagi penerima manfaat dari peternakan tersebut. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 26. Terima kasih teman-teman telah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like dan silahkan bagikan cerita ini untuk teman-teman yang lain supaya admin tambah semangat, dan silahkan teman-teman ikuti episode selanjutnya dari cerita ini hanya di GoInfo 62. Terima kasih.